Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kucing. Bersama saya, Siti Aminah, SDN 57 Kampung Laut. Saya Yuningsi dari SMP Negeri 26 Tanjung Jabung Timur. Saya Abdul Mantik dari SDN 18-10 Mendara Ilir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Bina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Bina apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ceria ya, warna merah. Alhamdulillah ceria. Sebelum kita melakukan kucing, jadi sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Sama-sama kita diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada kucing hari ini untuk coach dan kucingnya nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucingnya dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya Ibu siap. Nah, jangan lupa yang disesuaikan ya dengan prinsip kucing yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik, ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang kira-kira Ibu mau kembangkan hari ini? Kompetensi coaching yang mau saya kembangkan hari ini, Bu Mina ada 3 kali ya. Pertama itu presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, itu mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi hari ini? Yang ingin saya observasi hari ini itu pertama mendengarkan aktif dengan rasa, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan hari ini? Indikator ya Bu ya, indikator yang mau saya kembangkan hari ini itu adalah coach saya itu bisa menemukan masalah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan mengadakan rencana apa yang akan dia lakukan, langkah-langkah terhadap permasalahannya, begitu. Iya, baik. Mungkin pertanyaan cukup sampai di sini. Demikian ya Bu, pra observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan kucing terhadap kucingnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Mina. Assalamualaikum Pak Mantik. Waalaikumsalam Bu Yuni. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Yuni apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya nih untuk berbincang-bincang bersama saya. Ini sekitar 10-15 menit ke depan lah ya. Oke, kemarin katanya mau ngomongin apa nih hari ini? Iya Bu Yuni, saya ini ingin curhat dikit masalah sekolah saya ya. Yang mana tuh saya lihat Bu Yuni, masih banyak kalau di sekolah tuh saya lihat guru ini masih menggunakan cara yang lama dalam melaksanakan pelajaran, masih menggunakan cara konvensional. Ya, dalam saat pembelajaran berlangsung saya lihat masih guru-guru ini belum aktif, masih banyak menggunakan metode ceramah. Nah, sehingga saya lihat anak itu tidak aktif, gitu kan? Nah, sehingga saya lihat itu tujuan pembelajaran itu tidak bisa tercapai. Itu tujuan saya ingin curhat dengan Bu Yuni. Oke, jadi Pak Mantik melihat nih, kalau pembelajaran di sekolah masih menggunakan yang konvensional. Konvensional Bu Yuni. Jadi anak kurang aktif gitu lah ya. Ya. Oke. Apa nih yang mau Bapak dapat dari pembicaraan kita? Nah, mungkin dalam pembicaraan kita ini nanti ya, mungkin saya itu ya bisa menemukan solusi lah dari masalah teman-teman yang saya hadapi ini, termasuk saya sendiri juga, ya. Karena saya lihat masih banyak kawan-kawan kita ini menggunakan cara konvensional, sehingga dengan pembicaraan kita nanti ada perubahan lah, sehingga anak didik kita kompetensinya bisa ditingkatkan. Nanti Bapak maunya dapat solusi ya, solusi supaya berubah tuh metode belajarnya dari yang konvensional ke yang modern. Modern ya. Menurut Pak Mantik nih, kalau nanti tercapai itu dalam bayangannya akan seperti apa gitu? Ya kalau
menurut pendapat saya ya, ini tercapai nanti. Guru ini sudah menggunakan media yang bagus, media yang modern. Belajar misalnya menggunakan Infocus, ya, PowerPoint. Makanya sekarang ada Guisis, itu kan sangat menarik sekali. Oh iya. Sehingga anak itu belajar lebih efektif gitu kan. Nah, kemudian juga setiap latihan dikasihlah LPPD, sehingga anak itu aktif baik secara individu maupun secara kelompok gitu Bu. Jadi pengennya mereka aktif kan? Dengan itu seperti itu. Dengan menggunakan berbagai media. Dengan media. Gitu. Oke Pak. Nih kalau saya kasih rentang nih, Iya. rentang 1 sampai 10 nih. Kira-kira kondisi di sekolah Bapak tuh di nomor berapa nih? Nah kalau saya lihat sekarang ini rentan sekolah saya itu, saya lihat itu pada level 6 masih Bu ini. Di 6 Untuk ya. sekarang ini ya. Oke, mau ditingkatin jadi berapa nih? Nah itulah kalau bisa, tentu dalam pencarian kita ini agar nanti guru ini bisa ada progres peningkatan gitu ya. Sekarang 6, mungkin bisa dengan ada pencarian kita bisa sampai 8 untuk guru kita tadi. Oke, jadi pengennya peningkatan lah gitu Peningkatan ya. begini. Ini. Kalau menurut Pak Abdul Mantik nih, sebenarnya lingkungan belajar yang ideal tuh yang seperti apa sih? Ya kalau yang ideal menurut pendapat saya, ya setiap guru yang masuk itu harus ada persiapan. Tidak bisa langsung membawa tangan kosong gitu ya. Ya kalau pendekar oke lah. Pendekar itu kalau dia jago dengan tangan kosong. Tapi kalau kita guru sekarang ini bawa tangan kosong, pasti dia menggunakan metode konvensional, metode ceramah. Minimal setengah jam sebelum masuk, saya harap guru-guru saya nanti sudah ada persiapan pembelajarannya, RPP, modul segala macam ya kan, media, LKPD, sehingga anak itu belajar memang aktif di dalam kelas. Itu harapan saya. Yang ideal lah kira-kira menurut saya. Jadi yang menurut Pak Mantik nih, yang ideal itu ada komunikasi lah, Komunikasi. komunikasi dua arah, aktif anak dan guru itu saling berkolaborasi, saling aktif dalam proses pembelajaran. Oke. Kalau Pak Mantik lihat nih dari peluang yang atau kemungkinan yang bisa Pak Mantik lihat dari anak-anak Pak Mantik itu ada nggak? Ya kita tidak bisa menyalahkan anak ya. Kalau lihat di dalam kelas anak itu banyak yang aktif, ya kan? Kemudian bisa juga kita yang pintar itu mungkin bisa kita jadikan tutor sebaya mungkin ya, dalam kelompok pindah satu mengajar teman yang lain yang lemah kompetensinya. Kemudian juga saya lihat media pembelajaran itu sudah lengkap, ada PowerPoint, ada laptop. Nah mungkin kedepannya nanti ini media-media itu bisa dimanfaatkan oleh guru kita ini tadi. Nah, minimalnya guru muda lah, anggaplah guru senior itu ada juga, tapi tidak beberapa orang. Namun yang muda masih juga melakukan belajar dengan cara lama, masih cara konvensional Ibu. Itu ya. Jadi pengennya nih mereka aktif lah gitu ya, Aktif. menggunakan berbagai media. Media. Itu yang peluang Pak Mantik ya. Ada lagi nggak kira-kira peluangnya apa lagi sih? Gurunya mungkin ya. Iya, mungkin yang paling bagus juga itu untuk menyelesaikan masalah ini menurut saya, kan ada komunitas belajar. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa sharing, bisa berbagi. Mungkin ya teman sejawat, guru kelas 6 sama kelas 6. Apa sih masalah kelas 6? Mungkin bisa bertanya dengan guru kelas 6 yang satunya. Nah, kebetulan kami rombelkan dua-dua nih Bu ini. Bisa jadi yang punya masalah di kelas 1, masalah lain bisa memberi solusinya atau sebaliknya. Nah, sehingga peluang ini sangat besar, harapan bisa menyelesaikan masalah guru terapi. Gitu. Jadi mengaktifkan komunitas belajar. Komunitas belajar. Ini sudah ada nih Ya. 3 option nih tadi. Kalau yang saya tangkap nih aktif diskusi dalam pembelajaran. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menggunakan media yang interaktif ya, yang bervariasi. Ya. Kemudian yang ketiga pengen mengaktifkan nih Pak Mantiknya mau mengaktifkan komunitas belajar Betul. sesama guru. Sesama guru. Nah dari 3 nih kira-kira yang kemungkinannya paling berhasil yang mana nih? Ini mungkin pendekatan antara guru teman sejawat ini menurut saya Bu, untuk dalam waktu dekat gitu kan. Kombel ya. Kombel. Nah, sehingga ini bisa di dalam kelas saja atau di sekolah saja kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin dalam waktu dekat seperti itu. Oke, jadi yang mau nih kayaknya komunitas belajar yang mau Iya. ditingkatkan gitu ya. Oke nih, kira-kira nih ada nggak sih gangguan atau hambatannya? Ya mungkin tentu ada Bu ini ya tanggapannya. Mungkin dalam ini kita kan butuh dana nih. Nah, mungkin kita harus konfirmasi dulu dengan kepala sekolah. Ya kalau kita untuk mengundang para narasumber tentu kita butuh biaya. Dana kan? ya. Dana. Iya. Maka kita ini kendala besar nih setiap mau bikin ada sesuatu kita harus konfirmasi dana dengan kepala sekolah. Oke, itu ya. Ya.
kapan nih kira-kira rencananya mau dilaksanakan? Mungkin dalam waktu dekat Bu Yuni ya. Kalau untuk konfirmasi dengan sekolah-sekolah mungkin lusa atau 2 hari lagi bisa saya konfirmasikan mengenai masalah ini. Mungkin kalau waktu saya butuhkan mungkin sekitar 3 minggu ke depan lah. Mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan. Oke, jadi sekitar 3 minggu lagi 3 gitu, Pak minggu ya? lagi, insya Allah. Ada nggak hambatannya nih kira-kira? Siapa tuh maksudnya tuh dalam melaksanakan kegiatan rencana Pak Abdul Mantik nanti? Kira-kira waktunya 3 minggu lagi tuh. Iya, iya. Siapa nih kira-kira yang bisa membantu? Maksudnya membantu atau mengingatkan untuk kegiatan itu gitu? Kebetulan Bu Yuni ya, untuk masalah ini kebetulan di situ teman sekolah lain itu ada juga guru penggerak angkatan 7. Jadi saya itu berencana berkolaborasi dengan beliau itu untuk membantu saya dalam memecahkan masalah guru-guru ini nanti. Nah itu mungkin Bu ini. Jadi inilah ya kolaborasi dengan guru penggerak, lain lah ya. Guru lain Oke. gitu ya. Kira-kira nih Pak Mantik komitmennya seperti apa nih? Kalau komitmen saya, kegiatan ini kan harus berlanjut, tidak stagnan berhenti di situ saja ya kan. Habis ini habislah, tentu ini akan berkelanjutan sehingga nanti masalah yang dihadapi guru ke depannya benar-benar selesai diatasi dengan adanya kegiatan tadi. Itu. Oke. Selain yang tadi angkatan CGP, Iya. angkatan 7 tadi Iya. nih, kalau di sekolah siapa sih yang bisa ngingetin gitu? Nah, saya lihat di sekolah saya itu ada juga teman sejawat itu guru kelas 6. Saya lihat kompetensi dia juga bagus. Nah, saya juga berharap bisa bekerja sama dengan beliau, guru saya itu, untuk membantu saya selain guru penggerak tadi. Kemudian juga yang terakhir Bu Yuni, mungkin yang paling saya harapkan itu cara posisinya kita memanggil narasumber. Narasumber Ya, ya. bisa dari LPNP kita undang yang tenaga ahlinya. Memang masalah ini tidak selesai di guru kita, bisa juga masalah ini selesai untuk keseluruhan guru yang ada di kecamatan kita, di KKB lah misalnya kan. Oke. Nah, jadi masalah ini tidak selesai masalah kita sendiri atau sekolah kita, bisa jadi sekolah yang lain juga memiliki masalah yang sama, bisa terselesaikan masalah. Oke. Jadi pengennya kolaborasi dengan yang lain gitu Iya. ya, supaya Kombel teraktif gitu ya. Iya. Jadi nggak Kombel itu nggak di sekolah aja, Di sekolah bisa aja. bergabung dengan SD lain gitu Pak ya. Oke nih Pak Mantik, kita sudah di ujung nih. Kalau ya dari yang sudah dijabarkan tadi nih, apa yang Pak Mantik dapat hari ini? Wah iya Bu Yuni ya, yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ini, tentu saya sudah bisa melihat peluang ke depan. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang mana guru kita tadi yang kurang aktif, kurang masih menggunakan personal, sehingga nanti ke depannya guru kita ini benar-benar belajar itu menggunakan media yang lengkap, modul ajar yang lengkap, KPD yang lengkap, sehingga betul-betul apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu ya, yang mana belajar itu pendekatannya berpusat kepada siswa, jadi itu betul-betul kita dapatkan. Sekarang kan kita masih banyak berpihak kepada guru, belum berpihak kepada murid. Nah itu salah satu harapan saya pada hari ini. Ucap saya bentar ya. Iya. Oke, bisa. Jadi pengennya nih kayak Rakum tadi nih pembicaraan Pak Mantik, pengennya nih rencana aksinya tuh mau mengadakan Kombel untuk mengaktifkan cara belajar guru-gurunya gitu. Betul, ya Pak ya. betul. Oke. Ya. Saya tertarik nih 3 minggu lagi ya. Ya. Kayaknya 3 minggu lagi saya mau tanya deh dengan Pak Mantik, Oh. gimana Kombelnya sudah tercipta belum Pak? Guru-gurunya Oke. sudah menggunakan metode yang bervariasi atau belum, seperti itu Pak ya? Tentu Bu ini. Oke, Nanti saya Pak kasih Mantik, lagi. terima kasih sudah Ya. membersamai saya. Sama-sama. Semoga pembelajaran kita, percakapan kita ini Hmm. walaupun sedikit bermakna dan bermanfaat. Oke Bu. Oke Pak Mantik ya, Ya. terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Abdul Mantik sebagai coachingnya. Nah, sebagai penutupan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Oke Bu. pasca observasi. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi selama coaching tadi Bu ya, Iya. kami sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur cerita.
Di situ kami sudah menggali tujuan, identifikasi, kemudian kami juga merencanakan aksi yang akan diambil oleh Pak Abdul Mantik dan tanggung jawab. Jadi dengan alur tirta ini, coachnya Pak Abdul Mantik tadi sudah mau menceritakan permasalahannya dan menggali sendiri apa solusi dari permasalahannya tadi itu. Iya. Coaching dengan alur tirta tadi ya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi sampai ke tanggung jawabnya. Nah, sebagai observer saya melihat bahwa apa yang Ibu Yuni lakukan sebagai coach itu sudah mampu menggali dan memberi pertanyaan kepada Pak Abdul Mantik. Alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi ada pertanyaan lagi nih, kompetensi apa lagi yang dikembangkan dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang mau dikembangkan kali Bu ya. Kayak sepertinya coach itu harus memahami proses alur tirta itu seperti apa supaya nanti pada saat coaching dengan guru lain atau dengan rekan lain itu lebih baik lagi. Gitu Bu. Oke, baik. Gitu ya Bu. Ya. Semoga kita bisa melakukan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Makasih ya Ibu ya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Minah. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah Bu. Nah, Bu Minah, Ya. saya ingin ada penilaian nih sebelum Ibu pra observasi hari ini ya. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dengan Ibu ya. Iya Pak. Juga untuk penilaian terhadap coach dan coaching akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Ibu ya. Iya Pak. Nah, mungkin yang saya nilai nanti pertanyaan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu membuat pernyataan dengan coach, dan juga bagaimana coachnya menanggapi dari coaching tadi. Nah, itu yang pertanyaan. Boleh Bu saya tanya ya? Siap Pak. Iya. Pertanyaan pertama Ibu, nanti di dalam coaching ini kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan kali ini Bu? Dalam kompetensi ini ada 3 Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 Ibu kembangkan. Iya Pak. Nah, kemudian Bu, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana nih dari 3 tadi yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan lebih jauh lagi? Yang saya ingin kembangkan Pak, ini ada 2. Iya. Itu ada mendengarkan aktif, dan yang keduanya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dua ya. Iya Pak. Pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu, pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana Ibu ingin kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Saya berharap gini Pak, coaching yang saya lakukan coaching tadi, saya berharap sekali dia mampu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Dia mampu menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Begitu Pak. Oh begitu ya. Baik Bu, mungkin saya sudah mengambil poin dari Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan coachingnya masalahnya bisa selesai dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Minah. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga kabarnya. Kita ngobrol sebentar lah ya. Iya, sekitar 10 menit sampai 15 menit. Apa nih yang mau kita obrol ini? Ini sih Bu, sebenarnya saya itu ada permasalahan berkaitan dengan kegiatan sekolah. Yaitu sekarang kan kami kan kurikulum Merdeka sudah 2 tahun ini ya Bu. Jadi adalah pelajaran P5 ya Bu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu sudah 2 tahun ini tuh belum berjalan secara maksimal. Jadi kesannya mangkrak dan tidak ada solusi. Jadi belum terlaksana dengan maksimal gitu.
Iya. Yang saya tangkap dari Ibu, kegiatan P5 ini tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau situasinya seperti itu, mungkin ada reaksi dari guru-guru yang lain? Iya, karena berhenti tidak optimal tadi, ya mereka pun pada tidak berjalan seoptimal, berjalan asal ada saja. Begitu. Jadi kalau menurut Ibu Yuni nih, yang kira-kira hal yang ideal untuk menjalankan sesuatu kegiatan itu seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu ya, kegiatan P5 itu harusnya kan memang benar-benar direncanakan dulu, kemudian harus ada kayak modulnya harus ada, sehingga bisa berjalan, semua guru itu ikut terlibat dalam pelaksanaan P5 itu. Tapi ini kan ternyata tidak semua guru gitu, bahkan ada yang masa bodoh seperti itu lah Bu. Ini kira-kira kendala yang dihadapi ini terkait dengan gurunya kah, ataukah memang tim semacam tim gitu ya? Iya, timnya tuh koordinatornya sudah ada, cuman kayaknya fasilitatornya tuh belum pas, koordinatornya kurang ini dia, kurang bisa mengontrol kegiatan P5 itu seperti apa, maunya bagaimana kerja itu belum ada ininya. Oh gitu. Berarti seperti tidak tahu memanage ya untuk kegiatan gini seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Manajemen waktunya kali Bu yang kurang pas gitu, manajemen pembelajarannya. Jadi kalau kita ambil skala nih, orang yang memang menghandle itu kira-kira berapa kalau angkanya dari 1 sampai 10 menurut Ibu nih? Kalau untuk sekarang ya Bu ya, kayaknya kalau di sekolah kami itu kayaknya masih nilai 5 kali Bu. Terus keinginan Ibu mau ke angka berapa nih? Pengennya sih ya 7 kali Bu ya. 7 tuh kayaknya udah bagus tuh. Syukur kalau bisa 8 gitu ya. Iya. Kira-kira peluang apa yang bisa kita lakukan supaya ini dapat berjalan dengan baik? Bagaimana menurut Ibu? Kalau peluang yang saya lihat Bu ya, di sekolah kami itu kan yang paham P5 itu tidak semua. Ada sih 1 atau 2 orang yang sudah paham. Cuman belum tersampaikan gitu. Ya. Belum tersampaikan Maksudnya belum disampaikan secara menyeluruh. Jadi yang tahu P5 itu hanya 1 atau 2 orang saja gitu Bu. Belum ada kerjasamanya lah, kolaborasi lah dalam P5 itu. Oh, jadi menurut Ibu nih perlu kolaborasi nih sesama guru nih. Kira-kira untuk kedepannya mungkin ada beberapa kan biasanya ada kekuatannya seperti ini nih, ada hambatan seperti ini dihadapi. Kalau menurut Ibu gimana sih cara kita, strategi kita untuk mewujudkan apa yang kita mau inginkan, yang angka 7 tadi itu gimana? Strategi Bu ya. Iya. Strategi ya. Kalau menurut saya sih harusnya kayak ada rapat dulu kali Bu ya. Rapat P5. Kemudian di rapat itu harus ada koordinator. Apalagi di Dapodik kan harus ada koordinator P5 tuh, karena ada jamnya. Kalau nggak salah itu 2 jam Bu ya. Kemudian dari koordinator nanti akan diturunkanlah ke fasilitator. Fasilitator itu kan harusnya yang mengajar di kelas yang diampun. Oke, seperti itu Bu. Jadi kalau seandainya ini ada koordinasi ya, mulai dari kepala sekolah mungkin yang Ibu maksud tadi, terus kepada koordinatornya, fasilitatornya, itu kira-kira nih membuahkan hasil yang signifikan atau gimana? Kalau semuanya berkoordinasi, bekerja sama, saya rasa akan berhasil kegiatan P5 itu. Cuman ya itu tadi harus benar-benar terstruktur. Dan salah satunya mungkin dengan buat modul ajar kali Bu ya. Harus ada modul ajar seperti apa, begitu kali ya. Buat modul ajar ya. Jadi apakah ini bagian dari rencana Ibu? Iya, sepertinya begitu Bu. Kayaknya harus buat modul ajar dulu kali Bu ya. Rapat, kemudian di rapat itu buat modul ajar, kemudian ditata siapa-siapa gurunya, siapa-siapa fasilitatornya yang akan mengisi kegiatan P5 itu, gitu kali Bu ya. Di antara rencana
modul ajar tadi mungkin ada rencana yang lain, paling tidak kan ada 1-2 rencana lain kan untuk seandainya ini tidak berhasil nih, mungkin ada pendamping rencana lain kan yang kita mau lakukan. Apa itu kira-kira? Rencana peluang lain Bu ya, kayaknya coba cari-cari di aplikasi PMM kali Bu ya. Di PMM itu kan banyak tuh tentang P5, mungkin coba cari di situ Bu ya. Atau kami bisa mengikuti pelatihan online untuk tahu apa itu P5, bagaimana kerjanya, apa yang harus kami lakukan di luar. Mungkin seperti itu Bu. Oke, berarti sudah ada 2 rencana membuat modul ajar, itu kita googling di PMM ya, seperti itu. Kira-kira mendukung nggak tuh kalau di PMM tuh, menurut Ibu nih? Kalau mendukung Bu, tapi tidak maksimal kali ya. Lebih maksimalnya mungkin kami cari narasumber kali Bu, melakukan pelatihan di kombel kami, sepertinya di komunitas belajar kami khusus membahas tentang PMM. Bisa mengundang orang narasumber dari BGMP atau dari tempat lain gitu Bu, untuk memberikan pelatihan terkait dengan P5 di sekolah kami. Iya, berarti menghidupkan kombel ya untuk komunitas belajar di sekolahnya. Terus ada lagi kira-kira selain 3 hal tersebut? Apa ya? Mungkin harus koordinasi kali ya dengan kepala sekolah kali ya. Oh, berarti ketiga kegiatan itu di koordinasikan lebih matang lagi mungkin begitu ya. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira jangka waktunya berapa nih bisa terwujud? Atau prioritas lah, prioritasnya yang mana dulu nih dari 4 hal tersebut nih? Mungkin komunikasi dulu Bu ya dengan kepala sekolah, kemudian koordinator, kemudian fasilitator, baru kemudian buat modul ajar, baru pelaksanaan. Jadi perencanaan, pelaksanaan, baru nanti saya refleksi. Begitu kali Bu ya. Oke. Baik. Waktunya tadi kira-kira targetnya? Kayaknya waktunya kurang lebih sebulan lah kali Bu ya. 1 bulan cukup ya? 1 bulan insya Allah cukup lah Bu. Iya. Atau mungkin lebih dipadetin sekitar 2 atau 3 minggu gitu kali. Iya. Berarti dari pemaparan yang Bu Yuni tadi ucapkan, berarti ada beberapa hal yang mau kita lakukan sebagai antisipasi ya, seandainya nih ternyata nih P5-nya nggak berjalan lagi nih. Yang pertama tadi mungkin perencanaan, koordinasi antara kepala sekolah dengan fasilitator serta koordinatornya sendiri yang melibatkan tadi guru kelas ya. Selanjutnya bersama-sama membuat modul ajar. Apa lagi yang tadi yang 2 hal tadi? Pelatihan di PMM di PMM atau mengundang narasumber. Iya. Dari keempat hal tersebut, kira-kira ada komitmen Ibu untuk ikut mewujudkan itu? Komitmen Bu ya. Kayaknya kami perlu koordinasi, kemudian konsisten kali Bu ya. Konsisten dengan perencanaan. Biasa kan perencanaannya begini, ya. Pelaksanaannya ternyata lain. Jadi mungkin dengan konsisten dengan perencanaan dan modul yang sudah dibuat, mungkin seperti itu Ibu. Iya. Mulia sekali ya. Ternyata tujuannya kita mau menghidupkan suasana P5 ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud dengan baik ya Bu ya, kegiatannya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, bahkan nanti direfleksikan kembali ya Bu ya. Gimana Bu setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, apa yang dirasakan? Mungkin ada hal lain, merasa apa gitu? Dari coaching tadi dari ya. Coaching kita ini. Jadi dari coaching yang sudah saya lakukan sama Bu Mina nih, kayak saya sudah dapat solusi dari masalah saya. Yang di P5 tadi yang awalnya nggak berjalan, kayaknya ada langkah-langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama mungkin koordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah, dari kepala sekolah ke koordinator dulu, baru ke fasilitator. Kemudian baru kita susun rencananya seperti apa, pelaksanaannya, kemudian terakhir mungkin refleksi kali Bu ya. Kalau memang tidak terlaksana, mungkin kami harus mengundang narasumber yang benar-benar paham apa itu P5, begitu kali Bu ya. Kira-kira nih rekan kerja mana nih mau diajak nih? Kan nggak mungkin sendiri nih kan? Nah, siapa kira-kira ya? Iya,
Kalau rekan kerja kayak saya harus melibatkan semua kali Bu ya. Semua guru yang ada di SMP saya. Karena kan kalau SMP kan guru mapel ya Bu ya. Iya. Nanti tentunya di koordinator oleh koordinator tadi ini dia tetap mengontrol kegiatan kami. Ya. Gitu Ibu. Semoga terlaksana Bu ya rencananya ya. Terima kasih Bu. Ya, Semoga lah Ibu. Sekianlah kucing kita hari ini ya. Iya, Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kucing masalah yang lain lagi, atau saya nggak sabar lagi nunggu apa aksinya setelah ini. Bulan depan berarti, ya, Bu, ya? bulan depan berarti ya. Oke. Oke, kita ketemu bulan depan lagi Bu Iya. ya. Terima kasih Bu Mina. Iya, sama-sama Ibu. Makasih juga. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mina. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya. Iya Pak. Jadi untuk berikutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mina pasca observasi tadi, Iya. atau pasca kegiatan coaching Bu ya. Iya Pak. Dan saya lihat tadi sebagai observer ya, saya melihat percakapan Ibu dengan Ibu Yuni tadi, Ibu Mina dengan Ibu Yuni ya. Ibu Mina sudah sesuai dengan alur tirta, Iya Pak. dan juga saya lihat sudah menggunakan prinsip coaching, dan juga saya lihat Ibu Mina sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yuni. Iya. Kan? Nah kemudian Ibu ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Pertanyaan yang pertama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching yang terkait dengan indikator yang Ibu inginkan? Iya Pak, saya melakukan kucing dengan Ya. kuci saya sudah mengikuti alur tirta Pak ya. Iya, iya, iya. Yang mana dia saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan kepada tanggung jawab. Sehingga alur tersebut sudah bisa menggali kuci saya untuk bisa menceritakan masalahnya dan mengatasi masalahnya sendiri. Ya. Begitu Pak. Oh ya, ya sudah sesuai alur kita ya. Iya, Itu juga sudah dapat identifikasi juga, kemudian rencana aksi Bu ya. Iya. Nah kemudian pertanyaan saya kedua Bu, apa kompetensi lagi yang Ibu ingin kembangkan dari hasil coaching Ibu tadi antara Ibu Aminah dengan Ibu Yuni? Saya ingin melakukan lagi lebih Pak ya. Iya. Saya pengen lagi memahami alur tirta yang sangat baik. Jadi saya bisa melakukan kucing lebih baik lagi. Begitu Pak. Oke baik Bu Mina, saya hanya 2 pertanyaan, mudah-mudahan Ya. ini bisa direalisasikan dengan baik. Amin. Iya Pak. Ya, terima kasih Bu Mina. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Manti. Waalaikumsalam Bu Yuni. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, sebelum kita melakukan proses coaching nih, Iya Bu. saya ingin menanyakan Iya. beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Jadi untuk coach dan coachee itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Iya. Dan bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, serta bagaimana respon coachee tersebut terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa Pak, dia harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak, ini pertanyaan pertama nih. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan kali ini? Ya, pada hari ini Bu Yuni, saya akan mengembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kemudian juga yang saya kembangkan adalah mendengar aktif. Kemudian yang ketiga itu adalah pertanyaan yang berbobot. Ada 3 poin. 3 poin ya Iya, Pak? 3 poin. Oke, bagian mana nih? Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 Bu Yuni. Yang pertama itu mendengar aktif. Biar pembicaraan kita lebih gitu, tahu persis apa yang diinginkan. Kemudian juga pertanyaan yang berbobot. Ada 2 itu yang spesifik. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini? Nah, pada hari ini yang ingin kita kembangkan nanti kita akan menemukan solusi tentang apa yang masalah yang dialami oleh coach ya, sehingga nanti dia akan menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya.
Oke, jadi demikian Pak ya, Iya, iya. pertanyaan praobservasi kita. Silakan Bapak melakukan coaching bersama coachingnya, semoga sesuai dengan alur cerita. Baik Bu Yuni, terima kasih. Terima kasih Pak Iya, ya. Bu. Thank you. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Minah. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak, baik sekali. Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu, ini pembicaraan kita hari ini katanya Ibu Minah ingin berbincang-bincang dengan saya nih. Ada masalah apa sih Bu? Iya nih Pak, mau curhat atau berbagi masalah nih Iya, Pak iya, ya. silakan Bu. Gini, bulan September kemarin ini Iya, iya. saya dipercaya untuk menjadi ketua komunitas belajar Pak. Iya. Sekarang kan berkembang di PMN itu kan komunitas belajar. Komunitas Saya belajar, dipercaya untuk menjadi ketua komunitas belajar. Ketua ya. Iya. Dan saya merasa saya kurang layak Pak, karena di antara saya tuh kan masih ada guru-guru kelas yang lain. Oh. Sementara guru PAI ini hanya berapa jam lah di maksudnya di kelas, pegang kelas, kan itu banyak guru kelasnya. Oke. Tetapi mereka dipilih tidak bersedia. Oh. Jadi kepala sekolah, sebenarnya kesepakatan sih, kepala sekolah dan semua guru mempercayakan saya menjadi ketua komunitas belajar. Tapi saya ada kekhawatiran Pak, ada takut kalau nanti komunitas yang saya pimpin ini tidak berjalan maksimal, kurang baik, bahkan saya takut tidak amanah Pak, Oke. untuk menjalankan tugas saya. Seperti itu Pak. Oh, jadi bisa kita masalah Ibu tadi ya, kita lihat Ibu merasa kurang yakin gitu ya untuk memimpin sebuah komunitas yang ada di sekolah Ibu gitu Seperti ya. itulah Pak. Takutnya tidak amanah, progresnya tidak meningkat gitu Bu ya. Iya, seperti itu Pak. Nih kalau kita lihat nih, kalau Ibu sendiri melihat masalahnya ini kan bisa kita lihat di sekolah kita. Masalahnya terdapat di mana kira-kira Bu? Apakah bisa diri Ibu sendiri atau juga ada teman-teman lain sehingga Ibu merasa kurang yakin dengan memimpin sebuah komunitas di sekolah? Ada sebenarnya Pak. Iya. Di antara guru-guru itu kan banyak guru-guru senior Pak Iya, ya. guru senior. Nah, guru-guru senior ini kadang kita kasih tahu oleh juniornya kan rasa seperti masa bodoh seperti itu. Iya. Tidak terlalu mendengarkan karena apalah kata kita kan seperti itu. Kalau kita mengajak mereka bahkan ya berat hati untuk ikut semacam itu Pak. Kalaupun ikut ya cuma sekedarnya saja tanpa memberikan umpan balik kepada kita. Maksudnya seperti itu Pak. Banyak cuek gitu Bu ya. Iya, Oke. cuek. Iya. Jadi kita sudah tangkap masalah Ibu. Iya Bu, dari percakapan kita ini nanti ya akan melakukan coaching ini. Kira-kira Ibu tuh harapan Ibu nih dengan ada kegiatan kita nih apa kira-kira Pak? Harapan saya Pak ada perubahan lah Pak. Iya, iya. Kalau dulunya mungkin tidak terlalu cakap, tidak terlalu peduli dengan mungkin perangkat pembelajaran, cara belajar, terus tidak pernah rapat diskusi bersama, kolaboratif kegiatannya, ada peningkatan yang signifikan. Kalaupun tidak banyak, cukuplah ada perubahan sedikit itu sudah alhamdulillah itu Pak. Iya. Oh, itu tujuan kita Ibu ya. Jadi kedepannya nanti komunitas kita ini bisa hidup Bu ya. Iya Pak. Jadi itu yang baik yang harapan saya. muda, yang tua itu sesama bisa mendorong untuk kemajuan komunitas gitu Pak. Bu ya. Seperti Nah, itu. baik Bu Minah, kalau kita lihat ini kan anggaplah kita buat label lah untuk komunitas kita di sekolah ini Iya. Kalau kita buat 1 sampai 10 kira-kira nih menurut Ibu Minah nih label komunitas kita nih sudah di tahap mana ini Bu? Untuk posisi sekarang ya? Kalau posisi sekarang Pak, kalau saya mau kasih nilai itu mungkin nilai 5 Pak ya. 5 Mbak Iya. ya, 5 Bu ya. Nilai 5 Pak. Kira-kira Bu, nih harapan ke depannya progres kita nih yang ideal lah menurut Ibu tuh untuk komunitas kita nih level berapa kira-kira? Nilai 7 lah Pak ya. Nilai 7 Kalau ya. mau terlalu tinggi nanti tidak sesuai ekspektasi nanti Iya. rasanya gimana, agak kecewa kan, tapi 7 nggak apa-apa Pak. Ya, kalau 10 berat Bu ya. Oh, berat. Apalagi Iya, baru nih Pak ya. baru berarti kita Iya. bertahap Bu ya. Iya, Bertahap iya, Pak. ya. Bisa 6 bisa 7 gitu ya. Iya. Jadi level 7 tadi. Level 7 Pak. Baik Bu. Nah, kira-kira
ini kan Ibu kan sudah nih untuk mendapatkan nilai 5 ke 7, ya tentu ini ada kiat khusus nih. Nah, menurut Ibu Aminah nih, apa nih trik ke depan supaya Kombel komunitas belajar kita ini, komunitas di sekolah ini bisa meningkat, Bu? Iya. Mungkin hal yang pertama saya lakukan ya Pak, yang pertama yang jelas koordinasi dulu dengan kepala sekolah serta wali kelas. Dan wali kelas yang kelas tinggi ini kan saya libatkan di bagian kegiatan Pak. Ya. Jadi yang merancang kegiatan sebenarnya kan bukan saya sendiri, tapi masing-masing ada bagian ibarat kata kalau di organisasi itu pendidikan dan latihan itu kan. Ya. Nah, bagaimana nanti saya akan berkolaborasi bersama teman-teman yang di bagian kegiatan itu merancang beberapa kegiatan Pak untuk mungkin jangka panjang 1 tahun, jangka pendeknya mungkin 1 semester seperti itu Pak. Ya, jadi kolaborasi dengan guru ya semuanya tadi ya untuk meningkatkan komunitas ini. Koordinasi dulu kita Pak sama kepala sekolah, terus kolaborasi dengan beberapa guru kelas itu Pak. Sehingga komunitas bisa naik Bu ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi tak selain kepala sekolah berkolaborasi dengan guru, misal manggil narasumber gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Bisa jadi Pak, karena tapi saya lebih memprioritaskan dulu Pak yang di dalam. Di antara guru kami itu Pak, ada memang yang memang benar-benar punya kompetensi. Ya. Dari bidang TIK-nya ada, TIK-nya, terus bagian memang akademiknya bagus. Seperti itu Pak. Mungkin kami kalau narasumber mungkin kami tidak jauh-jauh lah ya. Kita ambil dari anggota komunitas sendiri sudah cukup. Oke, jadi berkolaborasi dengan guru yang memiliki kompetensi Bu ya. Iya Pak. Oke. Kemudian Ibu kira-kira kendala nih, ya kan? Untuk ke depannya, tentu kita ke depannya kendala apa nih yang paling besar menurut Ibu untuk mencapai target ini Bu? Iya, kendalanya kita atur waktu nih Pak ya. Iya. Karena kita kan kalau mau libur itu untuk mengadakan suatu kegiatan pasti meliburkan anak. Iya. Anak kita tinggalkan tidak mungkin kan di kelas kan ketika kita mengadakan pertemuan. Dan saya rencananya kan ke pertemuan itu dilakukan 1 kali dalam sebulan. Apalagi anak SD anak SD tidak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin kesulitannya di situ atur waktu dan juga kalau kita walaupun kita libatkan anggota kita sendiri paling tidak kan ada duitnya Pak ya. Paling tidak kita ada dana yang dikeluarkan, konsumsinya kita juga keluarkan seperti itu Pak. Oh, itu kendalanya ya, keuangan juga ya. Keuangan juga, waktunya juga Pak. Gimana nih Bu? Pertanyaan saya berikutnya, kira-kira nih berapa lama sih target untuk mencapai ini? Biar Kombel kita ini benar-benar fight gitu ya. Jadi komunitas yang sangat hebat yang bisa mengurai masalah yang ada di sekolah kita ini. Karena saya lagi pendidikan Pak ya, pendidikan guru penggerak, ada beberapa niat Pak. Kalau memang paling cepat targetnya itu memang 1 semester Pak. 1 semester. Iya. Itu mudah-mudahan bisa maksimal. Kalau cuma sebulan 2 bulan kayaknya belum bisa Pak. Seperti itu Pak. Berarti kalau bertahap saja. Ya. Ini kalau sebulan 3 bulan belum dapat hasilnya maksimal ya. Hasilnya Pak. Kita lihat entah 3 kali pertemuan paling enggak jangka 1 semester itu Pak. Kita lihat hasilnya. Ini untuk jangka dekat nih Bu ya. Kira-kira ada enggak teman di situ yang bisa diajak berkolaborasi nih untuk membahas masalah Kombel itu? Ada Pak. Ada 2 orang. Iya. Itu namanya Pak Windra Sofia itu kebetulan pelatih Olimpiade matematika dan beliau bersedia kapanpun diminta untuk ikut membantu di Kombel saya Pak. Terus lagi ada TIK sebenarnya dia sih tenaga perpustakaan, tapi beliau bersedia menjadi narasumber ataupun membantu. Entah itu tenaganya, pikirannya, itu bisa kita libatkan Pak. Baik Ibu ya. Berikutnya Ibu, ini pertanyaan sederhana aja nih ya. Kira-kira dari percakapan kita Ibu, apa yang Ibu nih ya perasaan Ibu lah dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa kita petik nih? Saya merasakan lega yang luar biasa Lega Pak. Bu ya. Karena
selama ini saya suntuk Pak, Iya, iya. bisa nggak seperti itu, ada keraguan-raguan gitu kan. Betul. Ya, jadi hari ini setelah di kucing, Iya. rasanya ada rasa lega Rasa tadi. Saya bisa, ternyata saya sendiri bisa Iya. menemukan Sudah nampak nih, ya, jalan keluar ya? solusinya. Iya. Oke. Titik permasalahan, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan tuh tergambar jelas itu Pak. Iya. Seperti itu Pak. Baik Bu, mungkin Ibu bisa sedikit mengulas kembali Bu tahapannya dari awal sampai akhir tadi Bu, sehingga kita dapat poinnya hari ini. Ya Pak, di antara beberapa yang saya utarakan tadi, ada beberapa hal rencana-rencana saya lakukan tadi untuk mengatasi masalah. Saya menjadi ketua komunitas, saya optimis saja Pak. Saya optimis, mudah-mudahan berhasil apa yang saya mau dan apa yang menjadi harapan kami bersama di sekolah tersebut Pak. Baik Bu Aminah, ya dari tadi sudah kita lihat ya masalah Kombel Ibu Aminah di sekolah ini, kemudian sudah membuat beberapa trik kegiatan yang akan mengurai masalah Bu Aminah, berkolaborasi dengan guru-guru juga ya Bu ya. Iya. Nah jadi harapan kita dan rekan ini mudah-mudahan nih Ibu Aminah ke depannya rombelnya ini benar-benar bermanfaat bagi sekolah. Amin. Sehingga sekolah Ibu Aminah menyelesaikan di Kombel itu segala macam permasalahan yang ada. Amin, terima kasih. Terima kasih Bu Aminah ya. Iya, sama-sama Ya, Pak. Bu. Saya juga terima kasih Pak ya. Iya Bu Aminah ya. Assalamualaikum Bu Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Munti. Waalaikumsalam Bu Yuni. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Bu Yuni sehat? Alhamdulillah sehat semua. Iya Bu. Oke, tadi kan Bapak sudah melakukan coaching nih dengan Iya. Ibu Siti Aminah. Betul. Sebagai penutupan nih Pak, Iya. saya ingin mengajukan pertanyaan pasca observasi nih. Iya. Oke, yang pertama nih, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Bu. Saya sebagai coach ya, tadi saya sudah berbincang dengan Ibu Siti Aminah. Dalam percakapan kami, saya sudah menceritakan tentang alur tirta juga. Kemudian saya juga menanyakan tentang tujuan dari kegiatan kita itu. Kemudian juga mengidentifikasi masalah-masalah yang terkendala dengan Ibu Siti Aminah. Kemudian juga rencana aksi ke depan Bu, juga sudah kita tanyakan dalam kegiatan tersebut. Kemudian dan juga ada tanggung jawabnya di situ sudah kita lakukan, ya. Jadi saya sebagai observer nih tadi melihat sudah sesuai dengan alur tirta, sudah ada tadi yang Bapak sebutkan tadi, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga tadi dari alur tirta tadi Bapak bisa menggali potensi yang ada pada Bu Siti Aminah dengan memberikan pertanyaan berbobot, dan Bu Siti Aminah pun bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching ini? Iya Bu Yuni ya, dengan kegiatan coaching ini tadi, saya sebagai coach bisa memancing tadi coach untuk menceritakan masalah-masalahnya yang dialami. Kemudian dia juga bisa menemukan solusi-solusinya untuk masalahnya, untuk diselesaikannya ke depan. Oke gitu Pak ya. Jadi semoga kedepannya nih kita bisa melakukan sesi coaching dengan lebih baik lagi dan tentunya dengan rekan-rekan sejawat kita. Baik. Oke, terima kasih Pak Abdul Mantik nih. Ya, Sampai Bu, ketemu ini. lagi minggu depan ya. Ya. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Demikianlah kegiatan coaching yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.